Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Ketika Iman dan Kesetiaan Diuji. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal 2 ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudaraku yang saya kasihi, Ayub merupakan seorang yang hidupnya diberkati oleh Allah. Ia mempunyai kekayaan yang melimpah, serta keluarga yang besar, dengan seorang istri dan 7 anak laki-laki, serta 3 anak perempuan. Ia merupakan seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Suatu hari, Allah mengizinkan sebuah ujian hidup terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ayub harus kehilangan semua kekayaan miliknya. Bahkan ia harus kehilangan semua anak-anaknya. Penderitaan yang Ayub alami sungguhlah berat. Namun ketika penderitaan itu datang menimpa Ayub, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayub justru tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mulutnya. Bahkan dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 21, Ayub bersikap seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika kita baca lebih jauh lagi, penderitaan Ayub tidak hanya sampai di sana. Allah mengizinkan penyakit kulit ada pada tubuh Ayub. Bahkan istrinya pun meninggalkan Ayub. Ketika 3 orang sahabatnya mengunjungi Ayub, mereka sampai tidak dapat mengenali Ayub karena penyakit kulit yang dideritanya. Namun, Ayub tetap tidak terucap dosa melalui bibirnya. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sudah diatur oleh Allah, sehingga ia tidak perlu takut dan khawatir. Saudaraku yang saya kasihi, mungkin bagi kita manusia, kita berpikir bahwa apa yang telah dialami Ayub telah melebihi batas kekuatannya. Jika kita ada di posisi Ayub, mungkin saja kita akan terus mempertanyakan mengapa itu semua dapat terjadi
dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin saja kita kecewa kepada Tuhan. Jika pada saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, apakah kita tetap dapat berdiri teguh seperti Ayub? Setiap orang tentu mempunyai kesusahannya sendiri, dan tindakan yang akan diambil tergantung dari bagaimana orang tersebut menyikapi permasalahan yang sedang dia alami. Dari kisah Ayub ini dapat kita pelajari bahwa pergumulan yang kita alami Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin melihat seberapa besar iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena tidak sedikit di antara kita yang justru menyalahkan Tuhan, bahkan kecewa terhadap Tuhan ketika harus menghadapi suatu pergumulan. Bahkan mungkin di antara kita pasti pernah bersungut-sungut ketika permasalahan yang dialami semakin berat dan terasa tidak ada jalan keluar. Pergumulan yang dihadapi justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, karena kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal kita sendiri pun tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita menghadapi suatu pergumulan, hal yang harus kita lakukan adalah datang dan berseru kepada Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Mungkin tidak hanya kita yang sempat merasa putus asa akan kehidupan ini. Ayub juga pernah mengalami hal serupa. Namun Ayub terus percaya dan berserah kepada Tuhan, hingga akhirnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengganti kepunyaan Ayub 2 kali lipat, dan Tuhan memulihkan hidup Ayub. Jika hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, maka datanglah kepadanya, dan janganlah menyerah karena pergumulan yang sedang kita hadapi. Yakinlah bahwa pergumulan yang kita hadapi pada saat ini merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan hiduplah seturut kehendak Tuhan hingga Tuhan memulihkan keadaan kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami, mengajar kami untuk tetap berdiri teguh dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak selamanya kami berada dalam lembah kekelaman. Engkau Allah kami yang setia. Pencobaan yang kami alami takkan melebihi kekuatan kami. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami kuat, kami berdiri teguh dalam iman kami, kami tetap berserah dan mengandalkan Engkau, maka Tuhan akan segera menolong kami, mengangkat kami, menyembuhkan kami, memberikan kami jalan keluar, dan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, jikalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat.
semua karena kebaikan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh lewati oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.